saya mengajak membahas mengenai harta. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang harta. Jangan sampai harta membuat kita lalai terhadap Allah. Kali ini kita membahas bahwa harta yang kita miliki itu hakikatnya adalah milik Allah. Jadi sebenarnya kita mengatakan memiliki itu secara lahiriah memang kita yang memiliki, tetapi hakikatnya itu milik Allah. Dan karena Allah tidak membutuhkan harta, maka Allah mengembalikan kepada kita dengan maksud supaya kita bisa memanfaatkan harta itu untuk memenuhi kebutuhan kita mempertahankan hidup untuk mengabdi kepada Allah. Jadi dengan begitu, harta yang diserahkan oleh Allah kepada kita ini merupakan penugasan agar kita mengelolanya sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ringkasnya, harta milik kita atau harta kita milik Allah, dan kita ditugasi mengelolanya sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang mengatakan, suka-suka saya dong menggunakan uang untuk wisata atau mencari kesenangan yang lain. Aku memakai duit-duitku sendiri. Kita mendengar ucapan itu sebagai jawaban dari seorang saudara yang mengharapkannya mengurangi kegiatan yang membutuhkan banyak biaya, agar dia bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang sedang kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi pada saat-saat seperti sekarang ini merupakan fenomena umum karena banyak orang kehilangan pekerjaan, dan kalaupun yang masih bekerja itu seringkali gajinya juga dipotong, bahkan ada yang pensiun juga pensiunannya dipotong. Oleh karena itu banyak orang yang mengalami kesulitan, tetapi ada di antara mereka yang penghasilannya tidak terpengaruh oleh COVID ini, bahkan ada yang makin meningkat justru karena COVID ini. Oleh karena itu kita mesti menyadari kepemilikan kita ini sebenarnya bukan pemilikan yang hakiki. Jawaban semacam itu tadi itu memberikan gambaran bahwa ia menganggap penghasilan yang ia peroleh baik dari bercocok tanam, dari bekerja atau berdagang adalah miliknya sendiri, sehingga ia merasa memiliki kekuasaan penuh dalam menggunakan hartanya. Dengan demikian, ia keberatan bila dia merasakan diatur oleh pihak lain, termasuk diatur oleh Allah dalam penggunaan hartanya. Bila pola pikir semacam ini menjadi ekstrim, dia akan keberatan diatur pihak lain, terutama Allah, agar dia menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain, baik dalam bentuk sedekah maupun dalam bentuk zakat. Memang, untuk bisa memperoleh makanan atau pakaian, atau untuk mendapatkan harta, kita biasanya bekerja dulu, baik dengan bercocok tanam bagi para petani, memberi jasa bagi mereka yang bekerja untuk orang lain, atau dengan berdagang. Maka ketika panen atau menerima upah atau memperoleh untung, kita atau orang yang melakukan kegiatan itu menganggap semua itu sebagai penghasilan kita dan sebagai milik kita. Tapi Allah menganggap semua itu sebagai pemberian dari Allah. Jadi kita bekerja terus kemudian mendapatkan income, kita menganggap milik kita. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, Allah menyebutnya, aku berikan kepadamu. Jadi kalau Allah mengatakan, aku berikan kepadamu, berarti itu dari Allah. Tapi kenapa kita mengatakan milik? Yang berarti semuanya itu adalah milik Allah yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, misalnya,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku telah berikan kepadamu. Jadi aku berikan kepadamu, apakah dari bercocok tanam atau dari berdagang, itu adalah pemberian dari Allah. Karena itu washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah kalau kamu memang betul-betul mengabdi kepada Allah. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa bahan makanan atau harta yang kita peroleh dari cocok tanam, jual jasa atau dagang itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Dengan demikian, makanan atau harta itu adalah milik Allah sebelum kita terima. Sebelum kita terima adalah milik Allah. Ketika kita menerimanya, lahiriahnya dari majikan atau dari pembeli, tapi hakikatnya harta itu adalah milik Allah yang diberikan kepada kita melalui majikan atau melalui pembeli. Bagaimana harta itu sebenarnya kok bisa menjadi milik Allah? Ketika kita manusia bercocok tanam, kita hanya sekedar menanam biji atau bibit dan mengaliri air ke sawah. Tapi biji atau bibit itu tidak akan tumbuh bila Allah tidak membelah tanah untuk memberi jalan bagi tunasnya untuk muncul di permukaan. Allah menyuruh kita melihat kejadian di kebun atau di sawah kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah hai manusia kepada makananmu, atau hendaklah manusia melihat pada makanannya sendiri. Anna sababnal ma'a sabba, kami curahkan air dengan betul-betul dicurahkan, ini dalam bentuk hujan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan betul-betul dibelah. Biji itu tidak akan bisa muncul tunasnya kalau tanahnya itu tidak terbelah. Jadi terbelahnya tanah memberi jalan. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Kemudian kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, muncul anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, dan kebun-kebun yang lebat, dan juga buah-buahan dan rumput-rumputan untuk pembekalanmu. Nah, biasanya kalau di buku terjemahan disebut untuk kesenanganmu, tapi mata itu rasanya lebih pas kalau dipakai sebagai bekal, sebagai bekal hidup bagimu dan bagi binatang-binatang ternakmu. Jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya kalau tidak ditumbuhkan oleh Allah. Misalnya kita mengairi atau menyiram tanaman itu dengan mengalirkan air dari sungai atau dari saluran irigasi, atau bahkan dari mengharapkan siraman hujan langsung, terutama di sawah-sawah tak ada hujan. Kalaupun ada hujan, bisakah kita menahan air hujan agar tetap membasahi permukaan bumi? Tidak selalu air hujan itu tetap di permukaan bumi, di lapisan luar, supaya bisa subur. Kalau di padang pasir, begitu ada hujan jatuh, airnya langsung meresap dan langsung kering. Oleh karena itu, kita tidak bisa menanami apa-apa di padang pasir kecuali kaktus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita mesti bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Dan kami turunkan air dari langit menurut satu ukuran. Jadi banyak atau sedikit itu sudah diukur oleh Allah. Ada yang banyak supaya di daerah itu bisa ditanami padi. Ada yang sedikit supaya daerah itu cocok untuk tanaman-tanaman yang lain dan sebagainya. Jadi memang Allah mendistribusikan air itu tidak merata supaya ada variasi. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya
kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Kalau Allah mau menghilangkan itu gampang. Tapi Allah karena sayang, lalu tanah itu ditahan, misalnya dengan lapisan tanah lempung yang bisa menahan air supaya tidak terus turun ke bawah. Seandainya Allah membuat air hujan langsung meresap ke dalam tanah, sehingga permukaan tanah menjadi tandus, bisakah kita mendatangkan air? Allah menantang di akhir surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah, beritahulah kami, jika sumber air kamu itu menjadi kering, meresap terus ke dalam, maka siapakah yang bisa mendatangkan air yang bisa mengalir bagimu? Dengan demikian, kita betul-betul bergantung kepada Allah. Proses tumbuhnya tanaman dari kecil menjadi besar dan sampai berbuah pun itu diciptakan oleh Allah. Kita tidak akan bisa membuatnya tumbuh dan apalagi membuatnya berbuah. Afara'aitum ma tahrutsun? Tahukah kamu apa yang kamu tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun bal nahnu mahrumun. Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Itu keluhan dari kalian. Dan ketika kita mengaku sebagai orang yang bekerja, tadi kalau pertanian, bagaimana kalau kita bekerja sebagai buruh? Ketika kita mengaku sebagai orang yang bekerja dalam bercocok tanam atau berdagang, kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa menggunakan fasilitas dari Allah. Fasilitas itu berupa kaki, tangan, otot, syaraf, kecerdasan, dan lain-lain. Ringkasnya, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ayat ini konteksnya di surat Al-Kahfi ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya bilang kepada yang miskin, "Aku hartaku banyak, pengikutku banyak. Jadi aku lebih mulia dari kamu dalam kedudukan sosial." Terus ketika dia masuk ke kebunnya, dia bilang, "Wah, ini kebunku tidak mungkin akan rusak, akan selalu subur karena ada sungainya dan sebagainya." Lalu teman yang miskin tadi mengingatkannya, "Jangan begitulah, kamu jangan mengingkari Allah. Yang menciptakan kamu saja itu juga Allah. Tidak sampai kamu menjadi manusia yang sempurna." Terus nasihatnya seperti ini, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah." Seandainya kamu tadi ketika masuk ke kebunmu, kamu mengatakan, "Masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah." Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seharusnya begitu yang kamu ucapkan. Kenapa kamu mengaku bahwa kebun ini tidak akan rusak? Nah, di konteks lain, ketika kita berdagang pun tidak mungkin terjadi transaksi kalau Allah tidak menciptakan perbedaan-perbedaan antar manusia. Jadi Allah membuat perbedaan-perbedaan antar manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memiliki barang lebih, dan ada yang membutuhkannya. Itu yang membuat Allah. Tidak mungkin terjadi transaksi kalau semua penduduk itu sama, misalnya sama-sama kaya. Kalau sama-sama kaya semua, nggak ada yang butuh. Seperti di surga, nggak ada perdagangan, karena semua orang sudah memiliki yang dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin terjadi transaksi kalau semua orang miskin, karena tidak ada daya beli. Nah, perbedaan semacam itu memang sengaja diciptakan oleh Allah
sebagai kasih sayangnya kepada kita agar kita bisa memperoleh penghasilan. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Apakah mereka yang membagi-bagi kasih sayang Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Caranya gimana? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Kami angkat derajat sebagian di antara mereka melebihi sebagian yang lain. Ini berarti di dalam masyarakat itu ada orang yang mempunyai kelebihan, ada yang memulai kekurangan. Kelebihan di satu bidang, dia kurang di bidang lain. Yang ini kurang di satu bidang, tapi mempunyai kelebihan yang lain. Sehingga liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian dari mereka bisa memanfaatkan sebagian yang lain, bisa saling tolong-menolong. Wa rahmatu rabbika khair, tapi rahmat Allah itu lebih baik lagi mimma yajma'un, dibanding apa yang mereka kumpulkan. Jadi ketika Allah memberi kita rezeki, hati-hati, kita seringkali kita itu senang mengumpulkan biar banyak, ya, berakumulasi banyak. Tapi Allah memberitahukan rahmat Allah itu lebih banyak daripada yang kamu kumpulkan. Nah, jadi ini anjuran, jangan kamu simpan menjadi idle, menjadi tidak bermanfaat. Putar harta itu. Kalau kamu bisa memutar untuk perdagangan, bagus, di situ akan ada employment. Tapi kalau tidak bisa, bagi orang-orang yang miskin itu kasih sebagian dari hartamu. Jadi yang lebih bagus itu ditasarrufkan, artinya diputar supaya terjadi perputaran harta yang kaya maupun yang miskin dalam bentuk perdagangan dan produksi. Dengan demikian, berapapun harta yang kita peroleh dari kerja kita, Allah yang berhak memilikinya. Atau dengan kata lain, kita harus setorkan dulu seluruhnya kepada Allah. Jadi kita bekerja, dapat upah atau dapat keuntungan, kita setorkan kepada Allah. Allah, ini apa yang kami lakukan, saya serahkan kepadamu. Kok begitu? Kalau kita mengaku sebagai hamba itu bekerja apapun kan untuk tuannya, bukan untuk diri sendiri. Maka dapat keuntungan meskipun 1 rupiah, semua harus disetorkan kepada pemiliknya, gitu, kepada tuannya. Nah, kiasan yang lain itu misalnya kalau kita menyewa mobil untuk kita operasikan sebagai taksi misalnya atau sebagai angkutan umum, maka biasanya kita yang nyopir ketika mendapatkan penghasilan, sebagian kita setorkan kepada yang punya mobil. Dan seringkali pada umumnya yang disetorkan kepada pemilik mobil lebih banyak daripada yang kita pakai sendiri sebagai sopir. Padahal dia mengakunya merasa berhak menerima itu karena fasilitas mobil itu dari dia. Jadi orang yang mempunyai fasilitas mempunyai hak untuk mendapatkan hasil dari operasionalnya mobil tadi. Bukankah kita bisa mengoperasikan badan kita, mata kita, dan sebagainya? Belum lagi fasilitas di alam raya ini. Kita manfaatkan semuanya itu dari Allah. Karena semua fasilitas dari Allah, maka selayaknya setoran itu ya 100%. Tapi kemudian karena Allah tidak membutuhkan apapun, setoran kita itu oleh Allah dikembalikan lagi kepada kita dalam bentuk penugasan. Saya ulang, dalam bentuk penugasan, bukan dalam bentuk penitipan. Orang seringkali bilang, harta ini titipan Allah. Hati-hati dengan kata titipan. Kalau namanya titipan, itu tidak boleh dipakai. Ya disimpan. Oleh karena itu, orang-orang semacam itu misalnya punya harta lebih 1 miliar, disimpan menjadi deposito di bank. Ketika dia mati, ditanya, mana uang 1 miliar yang aku berikan kepadamu? Kalau dia bilang, masih utuh Allah, masih di bank sana, itu dia tidak melaksanakan tugas.
Alangkah bagusnya kalau mana 1 miliar udah saya salurkan untuk kebutuhan keluarga, untuk anak-anakku menuntut ilmu, untuk memfasilitasi orang sholat dan sebagainya. Terus habis, nah itu yang bagus. Jadi kita setorkan kepada Allah, terus oleh Allah diserahkan lagi kepada kita dalam bentuk penugasan. Penugasannya itu kita disuruh mengelola, ya, mengelola caranya gimana? Kan uang kalau sudah kita terima itu kemudian kita spend, kita belanjakan. Ketika kita membelanjakan itu semuanya harus di jalan yang direstui Allah. Bahasanya kalau sesuai dengan cara atau jalan yang direstui Allah itu namanya sabilillah. Coba kalimatnya di surat Al-Baqarah itu wa anfiqu fi sabilillah. Anfaqa yunfiqu itu artinya spend, membelanjakan. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Memang banyak di Al-Quran ayat-ayat yang ketika disebut anfiqu itu artinya sedekahkan. Tapi di ayat ini lebih pas diterjemahkan sebagai belanjakan. Karena semua sedekah itu pembelanjaan, spending, maka semua sedekah bisa dibilang infak. Tapi tidak semua spending bisa disebut sedekah. Jadi semua sedekah adalah infak, tapi tidak semua infak adalah sedekah. Nah, infak itu bisa bernilai sedekah kalau penyalurannya itu sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Allah atau disebut sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah. Ada beberapa contoh membelanjakan harta di jalan yang direstui oleh Allah. Misalnya, memberi nafkah kepada istri dan anak. Ini fisabilillah. Jadi fisabilillah tidak harus perang. Tidak harus perang. Memberi nafkah kepada istri dan anak itu fisabilillah. Karena itu diperintah oleh Allah. Perintahnya apa? Di surat Al-Baqarah ayat 233 Allah menyebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Jadi memang kewajibannya semacam itu. Tapi di zaman modern ini mereka seringkali suami istri bikin perjanjian, kamu bekerja, aku bekerja. Ini suaminya bilang, kamu gajimu dipakai untuk makan sehari-hari. Gajiku nanti dipakai untuk membeli barang yang besar-besar. Misalnya untuk beli rumah, untuk beli mobil. Kalau saya berkomentar, enak aja. Istri gajinya dipakai untuk belanja sehari-hari. Artinya setiap hari langsung habis. Karena dikonsumsi. Kemudian suami penghasilannya dipakai untuk beli rumah, untuk beli mobil. Ada aset yang kalau misalnya nanti suatu titik waktu tertentu di jumlah hartaku sama hartamu banyakan mana? Kelihatan banyakan suami. Kemudian suami berbuat seenaknya sendiri tentang asetnya itu. Padahal dia tidak akan bisa menabung tanpa sumbangan istri untuk belanja sehari-hari. Bahkan seharusnya menurut Islam belanja sehari-hari itu tugasnya suami. Coba kalimat ayat ini. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini bentuknya makan dan pakaian. Itu kewajiban bapak. Jadi gak bisa seorang suami atau bapak memerintahkan istrinya untuk menggunakan penghasilannya untuk makan dan pakaian. Gak bisa, itu kewajiban suami. Contoh menggunakan harta membelanjakan di jalan Allah. Itu untuk bersedekah, menolong orang yang membutuhkan. Suka-suka disebut fuqara atau masakin, orang fakir atau miskin. Biasanya orang yang penghasilannya kurang dari yang semestinya, kurangnya sedikit itu disebut miskin, tapi kalau kurangnya banyak disebut fakir. Nah, kita dianjurkan untuk menolong orang-orang semacam itu
Caranya gimana? Apakah itu kita terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Dua-duanya baik. Coba Allah berfirman, "Intu bidus sadaqati fani'immahi." Kalau kamu bersedekah dengan terang-terangan, betapa bagus itu. Jadi bagus sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu memberikan kepada orang fakir dan kamu sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan orang lain, itu bagus untuk kamu. Jadi dengan terus terang itu ya bagus, dengan sembunyi-sembunyi juga bagus. Tentu lihat konteks. Kalau diberikan kepada orang-orang miskin, itu seringkali lebih baik sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena orang yang diberi itu supaya tidak merasa rendah jati dirinya. Orang kalau menerima terus itu kan terus merasa inferior gitu dibanding yang memberi. Tapi berterus terang juga bagus. Karena kalau orang kaya tidak pernah kelihatan memberi kepada orang miskin, nanti menjadi fitnah. Orang-orang menganggap bahwa dia itu orang kaya tapi tidak pernah membayar zakat. Jadi orang-orang perlu tahu bahwa dia membayar zakat sehingga tidak menimbulkan omongan yang negatif semacam itu. Bisa juga terang-terangan itu dimaksudkan untuk memotivasi yang lain. Ini loh, lihat ini, ada kesulitan yang luar biasa bagi keluarga ini dan kebutuhannya banyak, maka perlu gotong royong. Aku kemampuannya hanya sekian, lalu terus dia memberi dengan harapan yang lain-lain juga ikut-ikutan. Itu juga boleh. Kita mesti mengecek di hati kita sendiri, niatnya pamer atau niatnya mendorong orang lain. Niatnya untuk menunjukkan bahwa aku melakukan kewajiban membayar zakat atau untuk pamer. Ya. Contoh lain, membelanjakan harta di jalan Allah, fi sabilillah, yaitu membantu menyediakan fasilitas bagi orang lain, terutama untuk kegiatan ibadah seperti misalnya membangun masjid, membangun madrasah, membangun pesantren. Bantuan semacam ini menghasilkan pahala yang terus mengalir sepanjang fasilitas itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ini sudah populer sekali. Rasulullah mengatakan bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, maka amalnya terhenti. Artinya amalan yang bisa dilakukan dengan mendapatkan pahala. Kecuali sedekah yang pahalanya mengalir, ilmu yang disampaikan kepada orang lain dan dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi ini berarti seorang ketika sudah meninggal itu masih bisa mendapatkan pahala tambahan, yaitu 3 hal itu. Contoh lagi menggunakan harta di jalan Allah. Kita sehari-hari belanja untuk makan supaya kita sehat, sehat supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi dengan begitu, makan kita itu bagian dari ibadah, karena bagian dari melaksanakan tugas dari Allah. Sholat pun, kita tidak akan bisa sholat kalau kita terlalu lapar, mungkin bisa pingsan bagi orang tertentu, atau tidak bisa konsentrasi ketika lapar banget. Nah, maka kalau aku makan biar aku bisa khusyuk sholatnya, maka makannya itu bagian dari sholat. Alhasil makan minum itu kebutuhan kita sehari-hari, dan Allah menganjurkan kita membelanjakan untuk itu. Cuma ada batasan-batasan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pelit. Gimana itu? Jadi tengah-tengah, ya. Wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah di antara duanya itu yang benar, yang lurus. Jadi kalau kita makan, kita punya ukuran, sudah stop ini.
Jangan sampai sudah kenyang tapi teruskan lagi. Oh enak, mumpung enak. Nggak bisa, berhenti. Dan juga jangan pelit. Misalnya karena sayang uang, lalu terus lapar ditahan, bisa sakit. Jadi gimana tengah-tengah itu? Mungkin yang kalau bahasa kita sehari-hari itu menghemat. Menghemat bukan menghemat berlebihan. Kalau menghemat berlebihan itu namanya kikir. Itu sangat relatif memang. Saya lanjutkan. Jika selama hidupnya seorang tidak bisa menggunakan hartanya sampai habis, kita punya harta, kita bekerja, terus kemudian harta itu kan kita pakai sebagai mata, sebagai bekal. Nah, kemungkinan dan kebanyakan orang ketika mati itu cadangannya masih ada. Entah cadangan untuk 1 hari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, 1 tahun lagi, itu masih ada. Nah, ketika kita meninggal, sisa itu kembali lagi kepada Allah. Ya, jadi kalau tadi kita bekerja, kita begitu mendapat gaji atau keuntungan, itu milik Allah. Terus Allah serahkan kepada kita. Nanti harta yang kita pakai dan sebagian kita cadangkan untuk 1-2 hari atau 1-2 bulan mendatang, itu ketika sisa, itu harus kembali lagi kepada Allah. Dengan demikian, Allah adalah pewaris utama. Begitu seseorang meninggal, pewarisnya siapa? Allah. Coba kita perhatikan bunyi ayat ini. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Sesungguhnya kamilah yang membuat hidup dan membuat mati. Dan kamilah pewaris. Jadi ketika kita lahir kita nggak punya apa-apa, kemudian kita diberi rezeki, ketika sisa kembali lagi kepada Allah. Nah, lagi tadi ketika kita mendapatkan penghasilan kita serahkan kepada Allah, Allah nggak butuh. Begitu pula kalau kita punya kelebihan kita kembalikan kepada Allah, Allah nggak butuh itu. Dikembalikan lagi kepada kita, tentu dikembalikannya kepada keluarganya, para ahli warisnya. Lalu keluarganya tadi membagi sebagai warisan. Jadi pewaris utama pertama, begitu seseorang meninggal, pewarisnya Allah. Terus diserahkan lagi kepada kita supaya dibagi kepada ahli waris. Nah, karena ini pewarisnya Allah kemudian diserahkan kepada kita, maka ketika membagi waris itu harus memakai polisinya Allah, memakai kebijakannya Allah, pakai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya di surat An-Nisa disebutkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, di sini kata kuncinya nasibam mafruḍo, bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah merinci di ayat 11, 12, dan 173 di An-Nisa. Ya, rincian waris itu ada di surat An-Nisa ayat 11, 12, dua-duanya itu panjang ayatnya. Dan satu lagi ayat yang terakhir di surat An-Nisa, nomornya 176. Ya, sekedar contoh dari ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini yang kita sering mengatakan laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2 atau 2 atau lebih, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan.
Jika anak perempuan itu hanya satu saja, maka ia memperoleh separuh dari harta yang ditinggal. Nah, pembagian ini kita harus mengikuti secara tepat, karena itu hakikatnya milik Allah, kemudian kita diperintahkan untuk membagi. Ya, kalau dikatakan anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, jangan direka-reka sendiri. Ini banyak saya mendengar, biasanya anak perempuan kepingin mendapatkan sama besarnya. Mereka lupa kalau orang perempuan itu menerima warisan, itu harta warisan itu menjadi milik mereka sendiri, dipakai untuk sendiri. Tapi kalau anak laki-laki, begitu dapat warisan kan dipakai untuk keluarga. Jadi karena kebutuhannya banyak, bukan hanya dipakai untuk diri sendiri, tapi juga untuk istri dan anak. Maka kalau laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, ya pantas. Itu adil. Perempuan karena dia begitu dapat warisan, bukan milik suaminya. Suaminya tidak punya hak untuk merebut itu. Kalau istrinya memberi, itu boleh. Tapi tidak boleh lalu terus si suaminya merebutnya. Karena warisan bagi perempuan itu menjadi milik sendiri. Bagi mereka yang menerapkan kebijakan Allah dalam hal waris-mewaris, Allah menawarkan surga. Di ayat 11 dan 12 itu mengenai warisan. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebut tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar atau keuntungan yang besar. Ya. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan itu, otomatis kalau tidak mau memakai hukum waris yang ditentukan oleh Allah, maka ada kemungkinan orang itu memakan hak orang lain. Biasanya yang sering terjadi memakan hak orang lain itu haknya anak yatim. Karena anak yatim itu seringkali masih kecil, masih belum tahu apa-apa, lalu terus bagian dari anak itu dipakai oleh orang yang lebih dewasa. Nah, itu berarti mereka tidak mengikuti aturan waris dari Allah, dan mereka diancam siksaan di neraka. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi hakikatnya yang dimakan itu adalah api, dan besok bakal masuk ke neraka yang sa'ir, yang apinya menyala-nyala. Alhasil, semua harta yang ada pada kita, baik kita memperolehnya melalui pekerjaan atau pemberian, semuanya adalah milik Allah, yang kemudian diserahkan kepada kita sebagai penugasan. Kita ditugasi untuk mengelola harta itu sesuai dengan kebijakan Allah, dan kita tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seberapa banyak penugasan itu bersesuaian dengan jumlah yang Allah berikan. Karena pemberian sama dengan penugasan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi beban tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan kalau itu pemahamannya dibalik, bahwa pemberian Allah sama dengan penugasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas tadi adalah bahwa semua harta yang ada pada kita adalah milik Allah, yang diserahkan kepada kita untuk dikelola sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Milik Allah karena kita bekerja untuk memperolehnya dengan 100% menggunakan fasilitas Allah. Ketika seseorang meninggal, sisa hartanya harus kembali lagi kepada Allah, lalu diserahkan lagi kepada keluarga untuk dibagi sesuai dengan aturan-aturan waris.
orang yang menaati hukum Allah dalam hal warisan akan masuk surga, dan yang melanggar akan masuk neraka. Semoga Allah membimbing kita dalam mengelola harta, sehingga harta bisa menolong kita masuk surga, bukan mencelakakan kita masuk ke neraka. Amin.